Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Polisi akhirnya menetapkan 3 anak di bawah umur sebagai tersangka kasus perundungan di Tasikmalaya yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Untuk proses hukum selanjutnya akan menggunakan sistem peradilan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Status ketiga tersangka ditetapkan berdasarkan penyidikan dan gelar perkara Tim Gabungan Polres Tasikmalaya dan PPA Polda Jabar. Ketiga tersangka masih di bawah umur dan merupakan teman korban. Ketiganya dijerat dengan pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perundungan anak yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Karena tersangka masih di bawah umur, maka proses penyidikan akan disesuaikan dengan peradilan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini dilakukan dengan cara diversi. Untuk penanganan diversinya, kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Bapas untuk dilakukan koordinasi dan juga komunikasi untuk mekanisme pengawasannya. Untuk sementara kesimpulannya diversi dilakukan dengan dikembalikan kepada keluarga atau orang tuanya dengan pengawasan dari kekerasan, perundungan, dan tindakan asusila pada anak memiliki kaitan erat dengan psikologi pendidikan, khususnya dalam memahami bagaimana peristiwa traumatis memengaruhi perkembangan otak, fungsi tubuh, dan kemampuan belajar anak. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu, dampak pada sistem saraf. Pengalaman traumatis dapat mengaktifasi respons stres kronis pada tubuh anak. Hal ini merangsang pelepasan hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi otak, terutama di area hipokampus berkaitan dengan memori dan prefrontal cortex berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kontrol emosi. Kemudian yang kedua itu gangguan kesehatan fisik. Trauma sering memicu gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, kelelahan, atau bahkan masalah pencernaan. Anak mungkin juga mengalami gangguan psikosomatik di mana stres mental terwujud dalam bentuk keluhan fisik. Kemudian yang ketiga itu ada keterlambatan perkembangan. Pada anak usia sekolah dasar, trauma dapat menghambat perkembangan motorik halus, motorik kasar, serta kemampuan kognitif. Hal ini berpengaruh pada kemampuan membaca, menulis, atau berkomunikasi secara efektif. Kemudian yang keempat itu disregulasi emosional dan perilaku. Anak yang menjadi korban dapat menunjukkan hiperaktivitas atau sebaliknya menjadi sangat pendiam dan menarik diri. Hal ini dapat menghambat interaksi sosial di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima itu dampak jangka panjang. Pengalaman buruk seperti ini berpotensi menciptakan efek jangka panjang seperti gangguan kecemasan, PTSD, atau penurunan fungsi imun tubuh. Dalam konteks pendidikan, guru dan konselor perlu memahami dampak fisik dan mental untuk memberikan intervensi yang tepat. Program yang mengintegrasikan aspek fisik, aspek psikologis anak menjadi penting untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas belajar mereka.